Kita bagian kita. Nah, segala puji bagi Allah yang menciptakan mawujudan. Perlu kita ketahui bersama bahwa mulai kita bangun guring, mulai kita bangun guring sampai guring pulang. Kenapa jadi bangun guring patokannya? Karena orang guring itu kadang dihitung berdosa. Orang guring itu kadang berdosa. Misalnya nih guring membunuh kawan liga, ambil lading dan guring, pak dia tutupnya mati, maka hukumnya kadang kawan dihukum tuh. Karena orang guring akalnya kada, dosanya pun kada dicatat oleh Allah, asal bujuran guring. Kadang pura-pura guring tenang, dasar bujuran guring. Jadi dihitung aktif, dianggap oleh malaikat rakib atid mencatat mulai kita bangun guring sampai guring pulang. Apa yang dijaga? 3 hal. Pertama tauhid, yang kedua tasawuf, yang ketiga fikih. Itu dilihat di bujur-bujur. Sudahkah bangun guring itu kita bertauhid kepada Allah? Sudahkah ketika bangun guring bertasawuf atau menjaga hati, membersihkan hati? Dan yang ketiga, sudahkah sesuai fikih? Jadi 3 ini berdosa bila kita langgar. Makanya menuntut ilmu itu wajib. Apa ilmu yang wajib? Ilmu yang 3 ini: tauhid, tasawuf, dan fikih. Ulun hendak kayaknya kita sambil belajar nih, tauhidnya ada, tasawufnya ada, walaupun yang kita kaji kisahnya fikih, supaya pas kita mengaji ini ingat lawan Allah, kadang terhijab dengan hukumnya Allah. Mudah-mudahan paham. Kita sembahyang itu karena hukum Allah mengatur, menyuruh sembahyang. Tapi kada sedikit orang yang sembahyang kada ingat lawan Allah pas perhatian sembahyang. Kada ingat ketika belajar halal dan haram, justru nang diingat hukum Allahnya, kada ingat siapa nang tukang ulah hukumnya. Nah ini yang kita jaga. Jadi maksud ulun, andai kata kita nih pas belajaran, walaupun belajar fikih, tapi fikih ini mengarah tujuannya kepada tauhid, yaitu kenapa akun sembahyang? Karena hendak memaraki Allah. Nah itu maksudnya. Pas mati atau datang malaikat maut, cabutnya, maka cabut dalam keadaan bersyahadat. Nah ini maksudnya. Ya kan ada orang belajar fikih, berdebat kiri kanan, tahu hukum, cabutnya nyawa. Malaikat mati dalam keadaan berdebat, kada ingat Allah. Nah maka hati-hati, bisa-bisa su'ul khatimah. Karena pencabutan itu yang terakhir itu nampak detik-detik habis nafas kita. Dan kita harus tahu habisnya bila. Jadi di fikih pun ingat Allah, di fikih pun menjaga hati supaya tetap bersih. Ulang-ulangi. Hagan napa sembahyang, hagan napa puasa, hagan napa berwudu, tujuannya adalah karena Allah. Maka ujungannya itu lillahi ta'ala. Nah, berarti kita kada hendak berwudu ini untuk manusia, kada. Sembahyang karena manusia, kada. Walaupun
hujur sembahyang kita, fasih bacaan kita, tapi kadang hendak kita serahkan sembahyang itu kecuali hanya untuk Allah. Kadang hendak untuk dipuji orang itu kadang hendak, karena lain itu yang kita tuju. Misalnya dipuji pun bukan berasa di hati kita, karena tauhidnya berikit di dalam fikih yang kita pelajari. Nah itu tasawufnya, bagaimana sabar, bagaimana syukur, bagaimana qadariyah, bagaimana kada ujub, bagaimana kada sombong. Jadi jangan sampai habis belajar fikih, pian gawi fikih itu ada rasa di hati, aku ini orang soleh. Nah ini yang ngarannya bagaimana di kayaknya nyata jadi orang soleh, apalagi baca Quran. Karena maksiatnya orang yang beribadah merasa soleh. Nah berarti tasawufnya bermasalah ulang. Jadi kita jaga yang tiga, tetap belajar fikih, tapi tauhid masuk, tasawuf masuk, hukum Allah semakin lebar dan luas kita pelajari, insya Allah aman di sudah kayak ini. Nah, jadi menjaganya jar paguruan bahari, tuntutlah ilmu sampai bungol aja sedikit. Nah itu tuh. Jadi biar amat nih kita pilih, hati itu tetap merasa bungol. Nah itu tuh. Syukur benar bila berisi ilmu nang ini. Wong kada yang ahli debat begina jaga di dalam hukum, kemudian memponis orang kiri dan kanan, lalu kita kada sadar ada kekasih Allah yang sementara dijalankan Allah di jalan maksiat, tujuannya supaya inya merasa berdosa, lalu diampuni Allah dengan Maha Ghafar, Maha Pengampun, jadilah dia kekasih Allah. Kita karena ketujuh belajar fikih, pondasinya masih belum kuat, lalu kita mencaci maki orang yang sedang diuji Allah ini, lalu dia menjadi ahli maksiat, na'udzubillah. Karena di dalam hadisnya itu, siapa yang mencaci maki orang yang berbuat salah atau bermaksiat, sedangkan orang ini bertobat, maka yang menyembati ini kada mati kecuali ia melakukan maksiat di tujuan. Pelacur ya, pelacur aku yakin pelacur dasar neraka, ya padanya bertobat dah. Kita sambat, kita caci maki, kadang mati namanya ini kecuali jadi pelacur juga. Nah ini maksud ulun belajar fikih ini, jangan sampai gara-gara ilmu fikih kita ketulahan terhadap kekasih Allah yang dijalankan sementara oleh Allah di jalan maksiat. Khawatirnya itu. Jadi pondasi kuat dia, ayo lagi hantam di mana fikihnya, sholatnya kayak apa, ayo, tapi aman. Hatinya sudah aman. Jadi tauhidnya jaga, tasawufnya jaga, dan fikihnya kita lakukan dua. Nah ini. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li zawil basaira ila yaumil mi'ad. Dan kami jadikan sebagai dalil atas keesaannya Allah bagi orang yang memiliki sampai kepada hari kembali atau hari kiamat. Jadi masalah hukum itu bagi orang yang berisi mata hati yang dibersihkan Allah, inya kawa melihat kayak ini cara mengatur dunia. Jadi misalnya biar mela bajikir, terus wudu biar jujur, sudah sholat biar jujur, habis itu zikir, diangkat Allah maqam naik, terus ahwal Allah angkat juga, rubah menjadi ahwal-ahwal yang baik. Lalu biar aku kadang perlu lagi lawan manusia nih, karena aku sudah binandut lawan Allah.
lalu berjauh, lalu yang kadang tahu lagi apapun yang terjadi. Nah maka orang ini andai kata inya bujur-bujur fana di dalam dirinya itu, tapi jauh kadang hendak mengurusi keadaan, bahkan inya kadang memikirkan sini situ. Nah maka dunia ini hendak jadi nampak enak. Pemberitaan ini di fikih inilah kita disuruh Allah bagaimana bersahabat dan saling menyikapi. Jadi kayaknya masuk ahwalu syaksiyah, kayak apa orang fikihnya kawin ya lah. Masuk kayaknya fikhul ibadah, kayak apa kita beribadah dan seterusnya. Nah itu. Wa syar'an ikhtarahu li nafsihi, dan mensyariatkan syariat yang dipilihnya oleh Allah oleh dirinya sendiri. Wa anzala bihi kitabuhu wa arsala bihi sayyidul ibad, dan diturunkan kitab yaitu Al-Quran dan diutusnya kepada kita sayyidul ibad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kitab, ada buku pedoman skenario yang bila kita iringi kita selamat. Siapa yang menampilkan itu? Siapa yang dianggap Allah paling bisa menginterpretasikan daripada kehendak Allah, yaitu Sayyidul Ibad, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah kita berpikir itu mengiringi apa yang nampak di dalam Nabi. Jadi kita lihat kayak apa Nabi berwudu, kita lihat kayak apa Nabi mengangkat tangan berdoa, kita lihat kayak apa Nabi mengangkat takbir, kita lihat Jadi pedomannya, tiruannya adalah apa yang dicontohkan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu sangat menjaga yang namanya sholat, maka orang yang mengikuti Rasulullah pun juga menjaga dengan yang namanya sholat itu tadi. Fa'awdaha lana muhaddith wa qala hadha sabilur rasyad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'i salatan zakiyah bila nafat wa ba'd. Fa'inal anfus zakiyah wa qalibah lil maratib al-'iliyah lam nazal ta'daba fi tahsil al-ulum syar'iyyah wa min jumlatiha ma'rifatul furu' al-fiqhiyah li'anna biha tandaf'ul wasawis syaitaniyah wa tasihhul mu'amalat wal ibadah al-maradiyah wa nahiyaka bil fiqhi syarafan qawla sayyidis sabiqin wal lahiqin sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ciri orang yang dikehendaki oleh Allah dapat kebaikan, dikenalkannya atau dibisakan oleh Allah di dalam urusan agama. Ini kaitannya biar sangat kuat dengan sholat tahajud. Jadi orang yang awam memelihara sholat tahajud, nanti Allah berikan fakih di dalam fikih. Jadi belajar fikih ini amalannya yang pertama itu setelah sholatnya betul, sholat wajibnya nih, maka adalah sembahyang tahajud. Ini hubungannya di situ kan? Kenapa aja pemahaman benar aja dijelaskan tentang fikih kayak ini paham, padahal umur masih halus, masih sanawiyah, tapi mengartinya udah sekali baca hukum itu paham. Jawabannya di sembahyang tahajud. Intinya fadilah sembahyang tahajud itu satu poinnya itu adalah
itu ahli di dalam ilmu fikih. Nah, jadi harapannya dari kita kada sekadar belajar, ada amalan yang kita gawe, yaitu bayang tahajud. Dan ini tengah malam kuring lo. Jadi kalau ada berguring, karena qiyamul lail, satuan guring walaupun 5 menit, awak bayang tahajud. Rawahu Syaikhan min riwayat Muawiyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'ubidallahu subhanahu bi syai'in afdal min fikhin fid-din, bahwasanya tidaklah dijadikan hamba Allah itu sesuatu yang lebih afdal, lebih utama daripada orang yang diberikan ahli fikih di dalam agama. Nah, jadi ini keutamaan lah. Rawahu Tirmizi fi Jami'ah wa an Yahya bin Abi Katsir fi qouli ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la majalisu dzikr. Disuruh sabar untuk menuntut ilmunya, harapannya nanti Allah yang akan mengangkat derajat orang tersebut. Belum ada bang biar belajar fikih ini sampai khatam murid. Jadi yang bikin alam misalnya belajar fikih paharah ya lah, habis itu bisa dah bebesuh nih, habis bebesuh bisa nih sembahyang sampai zakat dan syukur bahwa beban habis tak boleh ketara pulang. Habis itu padahal panjang benar nih fikih ini. Habis ngerukun iman itu kena ada masalah muamalah jual beli. Jual beli ini pulang kayak apa? Nang hukum-hukum nang wayah ini nih. Ada yang berjualan online, ya lah. Ada yang menyandarkan habis itu dipakainya pulang sesandaannya. Masalah pedagang banyak benar ini nih. Fikih masjid ada juga. Ya apa mengatur masjid? Kalau dia langgar boleh. Nah langgar. Ya lain hukumnya langgar masjid. Jadi berat masjid tuh ada boleh. Sekalipun kada bisa bayangi. Nah itu ada fikihnya. Habis itu melimpahkan jari aja gitu. Ya. Nah itu karena juga di masjid ini berat. Belum dinian mengempat pengajian padahal haid duduk saja. Nah, duduk itu area masjid kah? Luar masjid kah? Nah karena juga banyak benar fikih masjid saja. Jadi wan kada siap musala aja marahnya. Kayak musala raudah ya kada mau jadi alat masjid di Songkol karena bila dirubah jadi masjid banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Orang di Arab itu ada musala juga masjid terus ya loh kayak orang halus dia kotak masjid jadi bertulisan ya ini jadi itu kan ada ubahnya. Nah ini masjid tidak bisa berubah karena apartemen sebelahnya itu masjid karena mana masjid di situ tempat sujud. Nah itu lain pulang kisah itu tuh. Nah, tapi ketika ditulis masjid ada hukum-hukum di situ yang berlaku. Nah, hal itu di kantor ya tulisan masjid. Sekalinya bila subuh tutup kantornya. Ada namanya bayangi subuh. Tapi bila sampai yang Jumat ada khatibnya. Berarti masjid dah. Bila masjid kan ada bertanggung jawab 5 waktu harus ada namanya bayangi. Ada berusaha kampungan. Wani bang anak masjid. Nah itu bang. Syarat fikih masjid dijaga jujur-jujur kalau masalah itu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini masih kita pembukaan aja masih. Nah, cuman pembukaan ini mengisahkan keutamaan belajar fikih. Ini kayak anak-anak ini alhamdulillah benar ada nasi kong begitu juga tiga. Nah, bukaran aja. Nah, anak kan ini penerusnya. Jadi sebelum balik pun ini ahli fikih dah.
Nah itu tuh mantap. Tapi ini terjadi bila Tuhannya balik, hukum bermain dah. Binian bila haid bermain juga dah, hukum dihitung orang, dicatat. Tapi selama Tuhannya ini belum balik, tapi belajar sudah ilmu-ilmunya, maka itu yang akan menjadi panutan kita ke depan. Jadi syukur dia untuk wilayah Banjarmasin, Martapura ini nih, bila jadi sudah kanakan-kanakan yang harus. Jadinya ganal itu ada ragu lagi, kadang kaget lagi ke ulu panas sudah, nah ya toh ya nyaman. Ini kita baru kematan, nah memulai di mana sih dengan memulai kita biasanya kita mutarah ini masalah banyu terlebih dahulu, masalah bersuci lah. Dia kita baru kematan pada bapak lah baru kematan karena kita bila pahamnya berikut gitu. Ulun membuka masalah banyu ini dia asa bubuk-bubuk jodoh baru. Karena ada banyu kita ini yang apa yuk sudah juga semalam ini nang bila banyu itu ada dicampuri macam-macam, nah kayak kapuret pun. Nah sedang itu konsumsi kita. Tahu ulun hanya dapat sertifikat halalnya itu yang diberi papan. Dan kita belum. Tapi siapa awalnya berucap begitu nah. Apa kan rumah itu aja banyak. Orang sumur aman. Ini sesaritnya nulung ongkai nih yang inginnya nah. Tapi bang hendak meyakinkan masyarakat penuhi syarat-syarat sertifikasi halalnya gitu. Keluar aja deh kok, nyaman lah hati kami. Ya karena ulun sementara dapat informasinya sudah kayak itu. Karena di UIN Antasari itu ada khusus badan yang mensertifikasi halal itu ada, dan itu kerjasama sudah MUI juga masuk di situ kayak apa supaya banyu-banyu kita ini bujur-bujur lah. Maksudnya kayak ini, bila orang berjualan es memakai banyu yang sumbernya ada halal, berarti esnya itu pun kadang awak dikeluarkan diterbitkan sertifikat halal walaupun banyu es sejenis yang dijualan. Karena sumbernya belum lagi dapat sertifikat misalnya. Nah tapi kalau sudah ada, alhamdulillah. Ulun belum konfirmasi, anak benar lebih dalam mengetahui tentang masalah banyu membanyu ini. Kita baru gematan dulu gematan benar. Nah, Al-kitabu mustaqun minal kutub wa huwa dhamu wal jamu qala taqulu fulan idza jitama'u wa minhu kutaibah wa at-tahara billuga an-nazafah naqulu taharatus sawab ay nazafatuhu. Jadi ini adalah bab tentang taharah, yaitu bersuci. Misalnya adalah taharatus sawab, yaitu menyucikan atau membersihkan baju, artinya membersihinya. Jadi ulun suah memperhatikan kenapa jadi ada ngarannya laundry syar'i. Soal lebih ketemu lah laundry syar'i, berarti ada laundry konvensional ya lah. Makanya bank itu bank syariah, bank konvensional. Ada mau kalah dia paman pentol ketemu ulun tulisan juga pentol syar'i ya. Kayak ulun apa ini pentol syar'i dalamnya nang ada nang haram atau kayak apa kah? Ada aja. Wan di tempat ulun ini makan pentol berduduk berkursi. Jadi bila ada berdiri, nya kan bener orang itu berdiri loh. Nah cocok bila berdiri itu kan ada syar'i. Tapi bila berduduk itu syar'i. Pentol aja ada tulisan syar'i. Nah, betetapas ini ada fikihnya. Jangan sampai tertahu. Apalagi bebinian yang mana pasangan baju abahnya ini, maka
jadi imam bahano ya lah. Ketika pian bertatapas ada dua hal yang harus pian hati-hati. Pertama, kalau pian anak bertatapas dahulu ulun hati dilajari. Ini ember. Habis itu pian buati rinso atau apakah jenis deterjen. Hanya pian buati banyo, pucak, bebuih ya lah. Baru baju yang rigat-rigat culuk ke dalam nang tadi baskom. Pucak. Berarti baju yang bernajis masuk ke dalam banyu. Kedua, bajunya masukkan ke dalam baskom, lalu biar buat deterjen, hanya biar buat di banyu, pucak. Nah pertanyaan dulu, salah satu daripada yang dua permisalan ini hukumnya najis. Nang mana nang najis, nang mana nang kadek. Kalau nang pertama si baju bernajis atau misalnya pun ada kaos betis masuk ke dalam banyu, lalu pucak, berarti banyu itu berubah jadi najis karena kurang dari 20 lah. Kecuali yang baskom yang itu 20 tetap pas benar banget pang 20 masih cuci kenal bisa, tapi kan sekarang betapa selong tangan aja dulu. Karena yang masuk ini najis ke banyu, maka banyu berubah jadi najis bila kurang 20. Tapi syarat yang kedua tadi, perlakuan yang kedua tadi, banyunya yang masuk ke dalam baju berarti suci. Karena yang mensucikan itu adalah banyu. Air yang datang kepada najis hilang najis, tapi bila najis masuk kepada banyu, banyu berubah menjadi bernajis. Nah, walaupun bajunya kelihatan bersih, datang pulang gamis, tadi kan kaos nih bernajis, datang gamis masuk ke dalam baju tadi, datang kupiah masuk ke dalam ini, datang pulang nang bakas salawar bayi itu masuk juga. Yang penting harum ya, harum kalau menjamin najis, ada menjamin suci. Habis itu untuk buat buang bajunya, buat bersih dah, buat pulang on banyu nih. Anyar campurakan nang basah-basah nang basabun tadi ke banyu, najis pulang bajunya ini. Buang pulang, isi pulang, bawa pulang, nang sedikit lagi sabun-sabunnya, lupakan pulang, najis pulang. Anyar dijamur, menjamur baju dalam keadaan najis. Habis itu dibawa sembahyang lagi dalam keadaan bernajis. Nah, berarti kan bujur kayak apa? Dipucak, intinya banyu kan nang datang, baju kan nang datang. Bila banyu nang datang kepada baju, walaupun kayak tadi, tapi pas di akhir ulun banyu nang turun hanyar, baju nang mana hanyar, ulun gilas. Nah berarti hukumnya ada lagi bernajis, tak buang kan? Karena banyu nang datang tak bersih. Nah, bagus tuh memang ada pancuran yang kayak di gunung atau jalan. Kalau tak lagi tanah di bawah pucak bersih itu. Nah ini wujud. Jadi lawan dari syar'i tadi nang ulun takuni itu salah satunya itu. Banyu berudi. Nah kayak mesin cuci itulah dia buat di bajunya dahulu. Ajar hidupi kerannya, bujur tuh. Banyu nang masuk ke dalam pakaian. Walaupun di sana ada nang najis. Lain halnya dia tuh tetap pasti betang banyu. Itu 20 lebih itu 100 pulang itu. Yalah. Baju nang masuk ke dalam banyu ada bapak itu.
walaupun di muka pian itu ada yang kuning-kuning nah ada bapak itu nah bahagia kan kayak aja menjauhkan hus gitu. Nah itu kata bapak karena labi 2 bulan walaupun warnanya kada putih agak kegirang ada bapak tapi pian paraki masih bau banyak kecuali pian udah hijauin nah itu tuh berarti tak kait tuh ada tuh tak balik nih tuh warnanya ini lihat warnanya pindah normal yakin dah cukup tapi ini nggak yakin warna pindah udah cium baunya baunya nih pindah ada nah sedikit nah pindah ada belum juga yakin ambil nomor 3 rasain ya jualnya tarik jualnya jangan ya betul yakin wangi merasai gitu nah jadi kalau dia melihat warna aja yakin cukup sudah ya ada bang orang ibunya tuh kada keyakinan ragu terus ragu aja itu ya ibarat nang kucing bakame itu aja jawabnya aja ya ada guru aja mana ya tapi asal ragu lah bisa lain ini aja ya namanya jilat tuh ya tuh dia nah jadi kalau masuk ke dalam banyu nang luas ada masalah walaupun benajis pampers apa nang bayi itu nah ya campurkan sunah bocah-bocah sayang nggak enak dibuang entah dipakai pulang baru ulang misalnya ini sayang dia bocah-bocah nah juga asal banyu yang luas ada masalah ataupun gantinya banyu yang mengalir jadi kayak liping untuk buka serius mengalir nah habis itu biar tanah di bawahnya itu nah itu banyu nang detang nah itu penting dia mengapain ini karena bila ada habis dahulu langgar itu ada pulang di mukanya kalau kita tamu pulang jadi kecumpungan lebih amat sampai yang maghrib itu naikkan lihatnya di atas tuh ya mancing sing ketape ya ada tuh aja mah di sawah aja juga padahal ini ulam sawah saja ini umur di situ umur ini mau pacul gigi itu di palsu di situ nang bubuk kawan jadi bang itu bahari ini ada lagi ada yang sebelah nah ada jadi tetamu masih dipakai lah pak masih pak masih lah nah berarti panjang umur tuh masih ada tuh nah itu lihatinya ada bila udah anak karing apalagi iwak iwak kayak pagi saya buat di situ tuh nah iwak bonyong di situ uduk ada juga nah bila biar rasai lihati baju pinang karoh ini udah pinang berumur biar anu pium ini pinang bau lain kan daripada bau yang ada usah dipakai kayak itu ya, walaupun kelihatannya kayak tua pula tapi tua pula di iwak di dalam toh iwak itu hidup situ toh nah lagi tikus terus mati pas pengapungan kucing gur sikong nah situ ya juga toh nah jadi kondisi-kondisi yang kayak itu toh hati ini biasanya bila musim kering gitu toh tapi maksudnya andalannya banyak hujan pak hujan nah jadi bila hujan daras dibakto bersih nah bersihnya itu bersih karena kehibakan orang bahkan buat istilah diulah pancuran nih buka pancuran atap tuh ya nggak sih tuh pas makannya nah itu lihat aja atap itu wan atap nih kasinggahan burung cak burung bagian di atap tuh jadi bedanya juga nah lalu air hujan masuk membilas yang di hadap itu turun ke situ nah ya juga tuh karena juga jadi berubah itu banyu jadi lihat di warnanya karena warna banyu itu kelihatan yang mana yang baik yang mana yang padat yang mana yang najis yang mana yang padat najis nah itu harap kita adalah bisa cari itu masih ada pengira kan ada lagi sudah yang itu tadi ya adalah anak-anak mau ini saya udah tahu lagi sebetulnya tahu lagi zamannya lain dah ini zamannya itu jakran biasa
besar bujuk itu dulu zaman dulunya nih. Jadi Nabi itu berwudu biar kalau melihat timbangan satu sok itu akan berjakat tuh ada timbangannya tuh sok nabawi. Nah sabuting tuh ya sabuting sembuh tuh ya situ tuh. Tadi jadinya kalau biasa nambah kerang beres tuh, kemudian sambil mananai di bawahnya tuh bisa berimbir. Jadi kita ada pas juga tuh kalau imbir tuh. Karena deres, kalau kita ini deres, ada di Arab bang berdiam boleh. Jadi ada air banyak, lain di Betang tadi itu ada airnya. Bahkan kalau belum mandi itu, ajurnya, hukum aja. Sekali timbul langsung angkat tangan, doa wudhu dibaca, berarti wudhu di dalamnya, ya lah. Kata-kata itu harus belajarnya hujan dari atas timbul langsung angkat tangan wudhunya di bawah tangan bersaan cuman jerulur kalau hakam ke wudhu itu harus sesuai urutannya. Jadi kalau bertajun mulai atas ke bawah sesuai urutannya dia depakan dulu. Jadi nang pas tajun kirung tuh muha ada tajun angkat tuh sambil wudhu. Untung banyak itu apa tuh raba itu lewat dia lah. Namanya ada usah mulai atas niat wudhunya pas di dalam banyu ya. Hukum ya harus ada wudhu makan ada sekecil karena Allah. Coba ya sedikit sebagai perwakilan contoh sudah diwajibkan beritahu kan. Hutan apa jawaban ada ulat jawaban banyak diwajib di dalam situ. Dibayarnya bertahan ulat banyak. Kalau ada jawaban pembetangannya lanjut orang itu paham. Orang terbiasa di Batam tahu teknik-teknik kayak itu. Jadi samarit dia untung diwajibnya. Hukum jauh naik dah. Beritahan paling lagi masuk kan banyak tuh lah. Kita anggaran yang gayung ini kan pesawat anggaran itu tuh macam-macam lampu gayung ya lah lampu gayung. Nah gayung ini hati tabulik banyaknya juga berbahanu kita pas tak tibuk gayung lah. Nah pas mau malatik tabulik ke sini pulang masuk pas menyurung ke tangan nih nang bayung nih masuk ke gayung juga. Jadi bujur-bujur habis sapu semua untuk makan habis tangan pulang karena begayung ini solusi kedua bila ada jalan towernya tadi. Nah itu ada mazhab yang kadang memandang mustakmal ada, tapi kita memakai yang mustakmal sama dan untuk pelampayan memakai mustakmal juga. Ayah sedikit kayak tintah. Jadi bila tintah itu masuk ke banyu, ya si tintah nih ya nang mustakmal tintah besar kelihatan pindah berhirang berarti mustakmal banyunya itu. Nah, melantik kita boleh. Nah kita berkegemaran untuk kena apa cara wudhu dan sebagainya lihat di banyunya dulu. Ini berbunyi kalau yang biasa lewat kan? Nah, ada di nama Rabu-Rabu sampai ingatlah enak di sebelah ada mungkin berbunyi semalam nggak tahu alarm apa ya di setting enak jadi berkali berbunyi wow